Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Fahri Widiarta, NIM 91. Saya yang akan mewakilkan kelompok 1 dalam presentasi KWU. Yang pertama, kita melakukan suatu metode penemuan peluang bisnis dengan wawancara pada suatu usaha UMKM, yaitu pada rumah makan Geprek Ponyo. Saya sendiri yang mewakili teman-teman saya yang ada, yaitu Nanda Cita Opsika NIM 93, Anissa Sandiana Sari NIM 94, serta Fitri Albani Wahyudi NIM 100 dan juga Trifani Diva AUL NIM 103. Ide bisnis sangat penting bagi mereka yang berniat memulai usaha. Pada umumnya, masalah pertama yang dihadapi adalah pertanyaan tentang bidang usaha apa yang sebaiknya dijalankan. Dengan pertanyaan yang kelihatannya remeh ini sesungguhnya mempunyai bobot yang besar sekali, artinya dan amat menentukan masa depan perusahaan yang akan didirikan tersebut. Dengan kita memilih salah satu rumah makan Geprek Ponyo merupakan suatu bidang yang bergerak suatu UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Jika diamati, rumah makan ini cukup ramai dan berkembang. Pada hari itu, kelompok kami mencoba menemukan ide bisnis dengan cara mewawancarai pemilik rumah makan Geprek Ponyo, yaitu dengan atas nama Amanda Melisa Yuwono, dengan lokasi Jalan Garuda Mas, Nilasari, Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan kode pos 57169. Ya, tepatnya Geprek Ponyo itu di depan FEB, depannya FEB pas, depannya pas, nanti keluar gerbang udah tahu Geprek Ponyo di mana. Mulai dari wawancara mengenai cara memperoleh bahan baku, proses produksi, proses pengemasan, serta pemasaran, dan proses distribusi dari rumah makan tersebut. Sehingga wawancara ini diharapkan dapat menghasilkan ide bisnis dari pihak yang sudah berpengalaman di bidangnya. Maka dari itu, kita memilih Geprek Ponyo salah satunya juga ingin mendapatkan suatu ide bisnis yang akan kita olah dan kita dapatkan ide bisnisnya. Kita langsung masuk beberapa sesi pertanyaan, yaitu dengan Kak Melisa tadi, bagaimana cara memperoleh bahan baku. Bahan baku diambil dari pasar umum, namun kelamaan penjualan saya meningkat sehingga saya putuskan untuk mengambil bahan dari pemotongan. Karena harganya lebih murah, untuk bahan perlengkapan saya ambil tetap dari pasar karena harganya terhitung murah untuk bahan tersebut, serta harga jual yang saya berikan kepada konsumen tidak juga terjangkau. Gimana maksudnya? Ya gitu, maksudnya ya murah-murah gitulah. Kapan mulai merencanakan usaha bisnis? Semenjak sudah 3 tahun yang lalu. Dari mana mendapat ide bisnis ini? Dulu awalnya beliau jualan cilok, cireng, dan batagor siomay sudah sekitar 9 tahun yang lalu. Lalu beliau berjualan seblak momi yang juga sampai sekarang juga masih berjalan dan sudah berjalan 5 tahun ini. Lalu 2 tahun kemudian saya mendirikan Geprek Ponyo. Intinya kalau untuk ide saya mengikuti tren saja, dan kalau mau usaha harus kuat mental dan pendirian. Apakah perlu perencanaan yang matang dalam melakukan proses produksi? Iya, tentu, karena semua harus benar-benar dipastikan, mulai keberhasilan
kebersihan, keuangan, dan layak dikonsumsi bagi konsumen. Ya, itu serta apa yang dilakukan dalam strategi pemasaran baik online maupun offline. Maaf ya kak, saya itu orangnya gaptek, jadi untuk online saya nggak menggunakan Gojek dan GrabFood serta IG, Facebook maupun yang lainnya. Saya tidak punya. Untuk offline-nya saya memilih lokasi kampus karena jelas tepatnya di keramaian dan kebanyakan mahasiswa mungkin lebih suka jajan. Ya sih, benar sih. Tadi jadinya itu lokasi itu juga sangat penting untuk suatu usaha bisnis. Ada juga pertanyaan berikutnya, apa saja pertimbangan dalam memilih nama dan logo suatu produk? Karena mama beliau orang Bandung, Cicahem, jadi semua nama ada kerbau khas Sundanya kak. Ayam geprek ponyo artinya ayam geprek nikmat, ada 3 sambal yaitu hijau, goang, dan sambal baca. Bagaimana tanggapan Anda dalam menghadapi persaingan? Iya, jangan takut dengan persaingan karena persaingan pasti ada. Kalau versi saya, ikut saja tren yang ada dan yang terpenting rasa, harga, juga kebersihan itu harus selalu dijaga agar konsumen kembali pada kita. Ya baguslah, jadi kita itu memberikan yang terbaik, memberikan kualitas, memberikan rasa, cita rasa kepada para konsumen yang menikmati produk kita. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi? Ya, lokasinya saja jelas memilih daerah kampus karena ramai. Jadi perputaran penjualan cepat. Contoh, saya punya 2 gerai ayam geprek, satu di UMS depan FEB dan yang satu lagi di depan kampus IAIN. Begitu juga dengan seblak dan cireng, semua saya buka di depan kampus, mudah dijangkau oleh pengunjung. Ya. Kemudian apa yang kita dapat dari wawancara itu, kita hanya mendapatkan suatu yang kita cari, yaitu peluang usaha, di mana hal tersebut menjadi ide bisnis untuk kita lakukan, dan serta juga kita dapat pengalaman. Tentunya kita bertanya kepada orang yang lebih langsung terjun ke pasar, langsung terjun ke segmentasinya, langsung melakukan penjualan, pemasaran, dan juga melakukan usaha atau bisnis. Mereka lebih tahu dan kita itu belajar kepada mereka. Serta kita juga harus tahu peluang-peluang apa saja yang kita dapatkan untuk kita bisa masuk dalam bisnis tersebut. Salah satunya ya kita dari ayam geprek, yaitu merupakan pilihan populer bagi pemula yang ingin menjajal wirausaha. Prospek permintaan yang tinggi dan proses bisnis yang tidak terlalu rumit jadi salah satu alasannya. Rumah makan ayam geprek ponyo menjadi salah satu contohnya. Dengan memilih mengikuti tren yang ada di kalangan masyarakat, ayam geprek ponyo terbukti dapat mengembangkan dengan lebih baik, sehingga dalam waktu 3 tahun rumah makan ini dapat membuka dua gerai rumah makan miliknya. Menurut beberapa sumber seperti kompas.com dan mbusiness.com, bisnis ayam geprek bisa dimulai dengan menggunakan dua cara, yang dengan membeli waralaba dan yang kedua dengan membuat merek sendiri. Mereka kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, salah satunya kalau yang membuat merek sendiri yaitu ayam geprek ponyo. Beliau menamai ayam geprek ponyo. Ini salah satunya dari tadi yang sudah dijelaskan dari ibu beliau, yaitu dari Bandung. Dan juga bisnis dengan sistem
warap yang membeli waralaba atau sekarang disebut dengan franchise, mereka terbilang lebih mudah. Anda dapat menyiapkan modal dan pihak pemilik akan mengurus semua, mulai dari resep hingga merek yang sudah dikenal, membuat Anda tinggal menjalankan saja usahanya. Tapi itu hanya pemilik modal besar biasanya ya. Yang ikut dalam franchise itu modalnya ya lumayan daripada yang membangun merek sendiri. Merek sendiri itu kan bisa step by step, tapi kalau franchise kan kita langsung semuanya sudah selesai, sudah urusan sudah diurus, kita bahan baku dan sebagainya, kita hanya menjalankan bisnis tersebut. Hal tersebut salah satunya juga merupakan bagaimana kita mendapatkan ide bisnis. Karena ayam geprek tersebut tetap bisa dijalankan meski hanya berbentuk bisnis rumahan. Modal pun cukup terjangkau. Untuk Anda yang ingin memulai usaha ayam geprek rumahan, simak simulasi modal yang diperlukan. Dengan asumsi Anda sudah memiliki lokasi sendiri. Selain itu, peluang usaha untuk ayam geprek Ponyo sendiri belum dijangkau oleh sang pemilik usaha adalah media online seperti Instagram, Facebook, dan sekarang itu ya IG dan Facebook tuh juga lumayan kita promosi di situ. Dimana kalau kita mempunyai follower yang banyak, maka para netizen juga akan banyak mengetahui produk kita. Manfaat yang didapat dari pemasaran produk dengan media online antara lain memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung, mengembangkan target pasar, dan selangkah lebih maju dari kompetitor. Bagaikan informasi lebih cepat dengan media sosial, membantu konsumen menjangkau bisnis Anda lebih dekat dengan konsumen melalui media sosial, serta media promosi dengan biaya yang minim. Ya, kita hanya memodalkan posting suatu produk, di mana kita hanya megang HP dan juga sambil mengetik, kita sudah melakukan promosi secara tidak langsung. Ada kelebihan yang dimiliki oleh rumah makan geprek Ponyo adalah dengan memanfaatkan atau mencari tempat yang dekat dengan keramaian, khususnya yang dipilih adalah lokasi sekitar kampus dengan harga makanan yang ramah di kalangan mahasiswa, dan tempat yang tepat geprek Ponyo dapat berkembang dengan baik. Dari hasil wawancara ini, kita hanya mendapatkan sedikit gambaran mengenai ide bisnis yang akan kita jalankan ke depannya, insya Allah. Yaitu dengan usaha ayam geprek, menurut kami sudah sangat menjamur. Kami berbagai mahasiswa ingin menciptakan suatu produk baru yang mampu membuat cara pemasaran kami tidak diterima dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, kelompok kami sedang memikirkan serta mematangkan konsep produk yang kami jual sehingga peluang keberhasilannya bisa meningkat. Menurut pengamatan kelompok kami, produk yang kami jual belum ada atau jarang di pasar utamanya di kota Surakarta, sehingga muncullah ide tersebut. Ya, sedikit gambaran. Jadi idenya itu tersebut merupakan juga termasuk makanan kuliner yang kita desain lagi, kita buat makanan tersebut bagaimana kepraktisannya, hemat, dan juga hal tersebut mudah untuk dipasarkan dan juga mudah dicintai oleh konsumen. Tempat itu adalah yang mungkin ingin kami jangkau ke depannya. Untuk hal ini, terima kasih atas perhatiannya.
Bila ada kurang dan hal tersebut menyinggung Anda, maka saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dengan hal ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.